Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap seorang kurir narkoba jenis sabu seberat 53,3 kg. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Henry Saputra bin Akili dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Kelas 1A Tanjung Karang menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Hendrik Saputra dalam persidangan yang digelar pada hari Kamis 11 Januari. Para terdakwa ini divonis bersalah dan melanggar pasal 114 ayat 2, Cukto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para pengedar terbukti telah melakukan peredaran narkoba dengan jumlah besar di 3 lokasi, yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Vonis terhadap ke-9 pengedar lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup. Atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan, ke-9 terdakwa sepakat mengajukan banding melalui penasihat hukum. 9 terdakwa ini langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Pakjo, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa bersama kami dalam Sanuk Sharing. Pada kesempatan kali ini kita bakal berbagi sedikit pengetahuan tentang pengaturan sanksi pidana mati bagi terpidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tidak semua kasus narkotika dapat dijatuhi hukuman mati. Hanya pelaku dengan tindak pidana tertentu atau berat saja yang dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memiliki sanksi pidana mati dalam pengaturannya. Semoga info yang kita bagikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pertama ada pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Maksud dari pasal ini ialah mengarah kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1. Adapun narkotika golongan 1 yang dimaksudkan di sini ialah jika dalam bentuk tanaman beratnya harus melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, sedangkan dalam bentuk bukan tanaman beratnya harus melebihi 5 gram. Adapun jika unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan tadi terbukti dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi pidana mati, sanksi pidana penjara seumur hidup, atau sanksi pidana penjara selama waktu tertentu ditambah pidana denda. Yang kedua, pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3-nya. Pasal 114 ayat 2 ini memiliki beberapa kesamaan dengan pasal 113 ayat 2 yang dijelaskan tadi. Kesamaannya ialah terletak pada jenis sanksi pidana, golongan narkotika, hingga ukuran berat narkotika yang disalahgunakan. Perbedaannya hanya terdapat pada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang mana pada pasal ini lebih mengarah kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara,
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1. Selanjutnya, dalam pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyebabkan orang lain mati atau cacat permanen. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan pidana penjara paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Pasal ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penggunaan atau pemberian narkotika golongan 1 kepada orang lain yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa atau cacat permanen. Pada pasal ini tidak diatur berapa berat narkotika yang disalahgunakan, melainkan lebih menitik beratkan pada akibat dari tindak pidana pelaku, yaitu yang menghilangkan nyawa orang lain atau membuat orang lain cacat permanen. Sanksi pada pasal ini sama dengan sanksi pada pasal-pasal sebelumnya, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana dalam waktu tertentu, serta pidana denda. Ya, selanjutnya ada pasal 118 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Pasal 118 ayat 2 ini memiliki beberapa kesamaan dengan pasal 113 ayat 2. Kesamaannya ialah terletak pada perbuatan pelaku tindak pidana, jenis sanksi pidana, dan ukuran berat narkotika yang disalahgunakan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada golongan narkotika yang diatur. Jika pada pasal 113 mengatur mengenai narkotika golongan 1, nah pada pasal 118 ini mengatur mengenai narkotika golongan 2. Yang kelima ada pasal 119 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Seperti penjelasan sebelumnya, pasal 119 juga memiliki beberapa kesamaan dengan pasal 114, di mana kesamaannya ialah terletak pada perbuatan pelaku tindak pidana, jenis sanksi pidana, dan ukuran berat narkotika yang disalahgunakan. Perbedaannya ialah terletak pada golongan narkotika yang diatur. Jika pada pasal 114 mengatur mengenai narkotika golongan 1, maka pada pasal 119 ini mengatur mengenai narkotika golongan 2. Yang keenam ada pasal 121 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Pasal 121 ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan pasal 116, di mana kesamaannya juga terletak pada perbuatan pelaku tindak pidana, jenis sanksi pidana, dan ukuran berat narkotika yang disalahgunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada golongan narkotika yang diatur. Pada pasal 116 mengatur mengenai narkotika golongan 1, sedangkan pada pasal 121 mengatur mengenai narkotika golongan 2. Dan yang terakhir, dalam pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur,
untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan pidana penjara paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 miliar dan pidana denda paling banyak 20 miliar. Pasal ini ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan seperti membujuk, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, atau perbuatan tertentu lainnya yang mengakibatkan anak yang belum cukup umur melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 Undang-Undang Narkotika. Dan apabila tindakan ini terbukti dilakukan oleh si pelaku terhadap anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 1 tersebut, dan juga anak tersebut terbukti melanggar salah satu pasal yang tercantum dalam pasal 133 ayat 1 tersebut, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktu tertentu, dan pidana denda. Demikian teman-teman penjelasan mengenai beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai sanksi pidana mati dalamnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwasannya sanksi pidana mati bukan merupakan satu-satunya pilihan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun pelaku tindak pidana bisa pula dijatuhi sanksi pidana lain dan bukan sanksi pidana mati. Di antaranya ada sanksi pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana penjara selama waktu tertentu ditambah pidana denda. Oke teman-teman, demikian penjelasan kita kali ini mengenai pasal-pasal di dalam Undang-Undang Narkotika yang mempunyai sanksi pidana mati di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa di video Sanuk Sharing selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.